Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskannya tentang aplikasi yang akan saya buat. Terlebih dulu saya akan perlihatkan tampilan interface-nya. Nah, kurang lebih tampilan interface-nya akan seperti ini, teman-teman. Di sini aplikasi yang akan saya buat yaitu tentang mengenai transaksi yang dilakukan oleh sebuah kios atau kedai. Jadi di sini ada beberapa pilihannya seperti data barang laku atau yang terjual, dan juga pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah kedai atau kios tersebut. Nah, tujuan saya membuat aplikasi ini untuk mempermudah bagi setiap kedai atau kios dalam melakukan transaksi, dan juga agar bisa menghitung berapa sih keuntungan dan kerugian yang didapat oleh sebuah kios atau kedai tersebut. Nah, jadi langkah-langkah saya dalam membuat aplikasi ini yaitu, yang pertama saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah menginstal XAMPP sebelumnya. Lalu start saja bagian Apache dan MySQL-nya. Cara mudahnya tinggal pencet aja di bagian admin ini, akan langsung masuk di localhost. Ya, nah ini kita udah masuk di PHP admin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buat database baru yang bernama kios ya. Kios. Nah, ini langsung create aja teman-teman. Nah, di sini awalnya saya ingin membuat tabelnya gitu, tapi nanti saja. Jadi kita akan masuk ke bagian bagian codingannya. Nah, ini tadi bagian menu utamanya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Bentuk codingannya ini hanya bentuk desain interface sementara ya. Jadi mungkin kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Jadi bentuknya saya menggunakan Notepad++ untuk mengeditnya. Nah, seperti inilah bentuk script source code HTML dari halaman awal aplikasi berbasis web yang akan saya buat. Jadi bisa teman-teman lihat di sini kebetulan saya menggunakan admin LTE sebagai template ya. Saya menggunakan template admin LTE. Bulan kemarin saya sudah review sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat ini fungsi untuk bagian search-nya ya. Bagian search yaitu bagian search ini teman-teman. Nah, ini nantinya akan saya buat lebih responsif daripada ini hanya untuk sementara ya teman-teman. Jadi belum selesai, masih pengenalan bentuk desain interface-nya ya. Jadi nanti saya akan coding dulu ya source code-nya, lalu saya akan mengcopy source code-nya ke XAMPP
di bagian htdocs. Di sini kita bisa langsung buat aja ya folder baru yang namanya kios. Ini dibuka aja. Nah di sini nanti akan berisikan source code agar bisa berrelasi dengan PHP admin atau memiliki database, sehingga data yang kita miliki tetap aman. Nah lalu ini untuk halaman awal ya teman-teman. Nah kemudian untuk bagian loginnya ya. Nah di sini saya udah taruh di bagian page example-nya ya. Nah ini bagian loginnya. Jadi beginilah bentuk login yang saya buat. Nah ini kebetulan untuk login ini saya khususkan hanya untuk admin ya teman-teman. Jadi yang mengakses ini hanya bisa dibilang pemilik kios atau kedainya nanti teman-teman. Nah sedangkan bentuk source code-nya seperti ini teman-teman. Ini source code-nya terlihat sederhana, sama seperti tadi saya menggunakan admin LTE sebagai template untuk mempermudah ya teman-teman. Ya selanjutnya untuk bagi bentuk interface untuk bagian maaf teman-teman, saya salah pencet. Untuk bagian data barangnya, interface-nya akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nah ini hanya tampilan kasarnya, atau ya bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Source code-nya berbentuk seperti ini teman-teman. Nah source code-nya seperti ini teman-teman, bisa lihat. Bisa di pause kalau teman-teman mau untuk melihat source code-nya. Oh ya, nanti mungkin source code-nya akan saya bagikan di GitHub. GitHub. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video ya teman-teman. Jadi untuk menampilkan tampilan interface yang seperti ini ya, yang responsif teman-teman ya, memiliki shortcut yang lumayan panjang ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya yaitu barang yang laku ya teman-teman ya, saya taruh di sini laku teman-teman. Ya ini hampir sama seperti data barang karena ini masih tampilan kasar sementara ya teman-teman ya, jadi mohon dimaklumi. Jadi bentuknya seperti ini karena ini hampir sama dengan data barang. Source code-nya bisa dibilang identik ya teman-teman, cuma ada beberapa saja yang berbeda dan kebanyakan sama. Dan juga yang terakhir yaitu bagian pengeluaran. Nah ini bentuknya sama semua, ini hanya bentuk awalnya saja, bisa dibilang seperti itu. Bentuk source code-nya seperti ini. Nah ini dia keempat source code yang saya buat menggunakan admin LTE. Nah untuk memperlihatkan bentuk interface dari aplikasi yang nantinya saya akan buat. Nah bisa dilihat ini ya. Terus selanjutnya itu bagian di bagian teman-teman ya, di bagian
database-nya. Nah, cara membuat database bisa menggunakan dua cara. Bisa langsung di sini create table di sini ya. Saya misalkan contoh ya, ini saya tulis data barang aja ya, data barang. Nah, ini number kolomnya taruh 4 aja terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Nanti di sini bisa entah ditaruh ID barang ya teman-teman ya. Ini kita taruh varchar, dan di sini ini di bagian ini bisa disebut primary atau yang tidak duplikat ya teman-teman ya. Oh ya, saya lupa taruh size-nya kita kira-kira taruh 6 aja. Ini nah di sini lupa 6 ya. Mungkin itu dulu untuk sementara. Cara kedua dalam menambahkan tabel yang ada di database kita dengan cara menggunakan command prompt ya teman-teman. Nah, di XAMPP ini sudah disediakan. Ini langsung pencet aja seperti ini. Kita ketik MySQL strip O root strip B, langsung enter aja teman-teman. Enter passwordnya, enter aja 2 kali, lalu kita tekan show database untuk melihat database yang kita miliki. Nah, di situ dilihat ada 6 database. Kita gunakan yang kios. Ingat titik komanya teman-teman. Nah, di sini udah bisa langsung, itu dengan cara kita create aja ya teman-teman. Create, oh ini huruf besar semua. Create table. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah dibuat, aduh saya salah pencet ya teman-teman, bentar. Seperti ini ya, kita enter aja. Nah, di sini udah oke teman-teman kan. Di sini langsung di refresh saja. Nah, di sini udah muncul data barang dan barang ya teman-teman ya. Nah, mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Mungkin nantinya saya akan buat video ya, tetap ditonton ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.